Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Adwan, kita sudah sampai di PHP bagian 2 nih. Sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya cara untuk print dalam PHP dan cara untuk membuat komentar di dalam PHP ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya variabel. Dalam PHP, variabel itu adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan sebuah data. Nah, di mana nanti data tersebut akan kita simpan di dalam variabel dan mungkin akan kita proses atau mau kita langsung print. Ya, teman-teman. Nah, deklarasi pada variabel di PHP dimulai dengan tanda dolar ya. Atau kita sering sebut string. Oke, di sini kita sebut dolar aja ya, biar lebih familiar. Oke, jadi variabel ini bisa diisi dengan number atau dengan teks ya. Jadi yang saya contohkan kemarin itu dengan teks. Kalau dengan teks itu kita harus memberi tanda kutip 2 atau kutip 1. Tapi kalau integer kita tidak perlu memberikan pokoknya yang number gitu ya. Kita tidak perlu memberikan tanda kutip. Kalau dikasih tanda kutip gimana? Ya bisa aja, nggak jadi masalah gitu kan. Yang pasti kalau teks tidak dikasih tanda kutip, maka dia akan error seperti ini. Kita save, lalu dia akan error. Dia meminta untuk mengasih tanda kutipnya. Karena itu adalah sebuah string. Oke, kita tulis di sini ini adalah string. Ini kita ganti dulu ya. Variabel string. Jadi gimana cara penulisan variabel? Sebenarnya sih variabel itu variabel ya. Cuman biar jadi bahasa Indonesia jadi variabel gitu ya. Nah, terus di sini diawali dengan tanda dolar. Nah, ini kita tulis aja variabel string. Oke ya. Sama dengan kita tulis di sini hello world. Hello world. Nah, ini gimana ngeprintnya? Jadi kita tinggal panggil aja nama variabelnya. Nah, seperti ini. Ini sudah disimpan sebelumnya, lalu ditampilkan kembali di printnya. Kalau kita nggak print, maka dia tidak akan tampil apa-apa. Kita save, terus kita refresh, nah dia akan kosong. Tapi kalau misal kita deskripsiin bahwa itu adalah di print, maka kita save, lalu kita refresh, nah dia akan muncul tulisan hello world. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang namanya variabel. Ini keduaan, ini adalah variabel integer atau sebuah number itulah ya. Kalau jenis datanya double gimana bang, atau float gimana bang, itu yang koma-koma? Ya gak apa-apa, kan dia kan number juga, jadinya dia tanpa pakai kutip bisa gitu. Jadi kita langsung praktek aja di sini, kita tulis variabel gini dulu, terus kita ganti number aja ya, number. Di sini mau 1, 2, 3 gitu aja dulu. Nah, di sini kita echo. Nah, terus echo variabel number. Nah, kalau kita save terus kita tampilin, ini dia langsung ini dulu di print. Nah, ini langsung di sebelahnya. Kita refresh ya, teman-teman. Terus nah, jadi kayak gini gitu kan.
Nah, ini di sini 1, 2, 3. Nah, ini kalau mau gimana Bang kalau mau di enter? Nah, gampang aja. Nanti teman-teman kasih aja di sini gini, BR terus gitu. Break ya itu. Nah, jadi di bawah. Nah, kalau integer gimana Bang? Integer bisa gak kayak gini nih? Naruhnya gimana nih? Gitu kan kalau kita taruh di sini. Nih coba ya kita save. Wah, error ini Bang itu ya. Kenapa saya kasih tahu error? Harusnya biarin error dulu baru saya ngomong error kan. Nah, ini di sini kenapa error? Nah, dia ngasih tahu itu adalah sebuah tag HTML gitu kan. Ini apa nih? Gitu nggak ada nih tag PHP kayak gini nih, gitu kan. Unexpected tuh. Nah, terus di sini kita butuh ini kan adalah sebuah kalau kita tuh ini string ini ya, berarti dia harus pakai tanda kutip gini. Nah, kayak gini gimana nih? Ini kalau di Notepad dia kayak gini tuh. Jadi dia udah ngasih tanda bahwa ini jadi setelah ini adalah string, dia malah masuk ke string gitu kan. Nah, kenapa nih kayak gini nih? Coba kita refresh pasti errornya. Nah, dia akan apa sih error gini juga. Ini tuh string loh gitu. Kenapa masih bahasanya gitulah ya? Ini string loh gitu. Nah, dia harus ada pemisahnya teman-teman. Jadi sebelum terlalu jauh, mumpung masih membahas variabel, di sini saya akan kasih tahu untuk memisahkan antara number atau number atau integer dengan sebuah BR kayak gini. Ini gimana gitu kan? Nah, kalau dikasih titik juga nggak bisa gitu kan. Terus gimana nih? Nah, bingung juga kan? Jadi teman-teman gini aja. Jadi langsung tek des gitu kan. Nah, terus kalau kayak gini nggak kelihatan ada BR ya kan, nggak terlalu kelihatan. Tuh, jadi kayak tetap aja sebenarnya ini ada enter di sini. Hello world-nya kita pindahin dulu biar kelihatan di bawah. Kita save. Nah, kan ada kan? Kalau nggak ada, nah itu jadi kayak gitu. Jadi dia tetap harus jadi satu karena si number ini bisa di dalam string, bisa di dalam string, bisa di dalam kutip, ya udah dijadiin string aja. Tapi kalau udah kayak gini teman-teman nggak bisa dijumlahkan ya. Jadi jenisnya ini hanya menampung sebuah string aja. Itu oke ya. Kalau ada tag bearnya ini pasti error. Kalau kita jumlahkan, kurangkan atau bagi dan lain-lain. Nah sudah seperti ini. Kita, oh iya, saya mau contohin juga. Kalau ini sebuah integer, ya kan? Terus ini di bawahnya adalah sebuah string. Lalu kita mau printnya satu aja bang, bisa. Jadi ini kayak gini, ini kayak gini. Terus ini begini aja biar nggak bingung. Saya enter. Nah di sini s variable string, ya kan? Terus kita mau print lagi variabel number. Nah, teman-teman, untuk menyatukan mengeprint dua variabel atau tiga variabel, teman-teman harus memberi kata titik. Nah, ini adalah sebuah pembatas untuk mengeprint variabel. Kayak gini, teman-teman bisa save, terus bisa di refresh, maka jadinya seperti ini. Sama aja ya tujuannya ya. Jadi, terserah teman-teman. Bang coba dong kalau dihapus, ya boleh dihapus. Kita pengen tahu hasilnya error apa enggak. Nah error, karena dia akan bingung. Ada dolar ini, karena variabel nggak boleh dolarnya ada di tengah-tengah gini. Jadi dia ngebaca bahwa ini tuh satu variabel sebenarnya. Makanya di dalam pembuatan variabel itu nggak boleh ada ini di tengah-tengah. Sekarang kita balikin lagi aja. Coba bang tes di sini gitu kan. Di sini boleh kita kalau kita mau tes ini kasih aja gini. Dia mau gak gitu kan. Berarti di sini ya string variable string. Saya juga agak lupa nih nyoba kayak gini sebenarnya error apa enggak gitu.
Nah, error kan, bener kan? Setahu saya sih emang error. Oke, ini jadi nggak boleh ada tanda ini ya dalam penamaan. Oke, teman-teman. Tenang aja, variabel ini nggak akan tampil jadi sebuah apa namanya, bukan jadi sebuah tampil, bahasanya gimana ya? Variabel ini nggak akan, tulisannya nggak akan tampil, tulisan maksudnya si nama variabel ini tampil di sini gitu kan, di layout. Jadi yang akan tampil kalau teman-teman mau tampilkan setelah panggil echo ini, yang tampil adalah isinya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini kan tadi masih, kalau kita ini udah di save, kalau kita refresh nih, ini kan masih belum ada jarak ya antara hello world dan 123. Nah, teman-teman tinggal kasih di sini, ini nih. Ini kan ada tag ini nih. Nah, teman-teman bisa kasih yang namanya BR. Break. Bukan. Lalu di refresh, maka dia akan ke bawah. Sampai sini variabel teman-teman ngerti atau tidak? Kayaknya kalau untuk PHP itu kita ngebahas itu satu tema itu agak panjang ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita hanya satu-satu aja ya. Atau kita mau nyobain apa lagi? Nggak usah lah ya, kayaknya sampai sini aja dulu. Takut videonya kepanjangan. Lalu kita eh, berarti kita sudah membahas yang namanya pertama itu apa tadi itu, echo itu untuk print dalam PHP. Terus namanya apa sih, komen ya, komen slash 2 ini komen. Saya tuh suka apa, lupa gitu kan bahwa ini komen gitu kan. Oke, sebenarnya sih nggak lupa, maksudnya kalau lagi bikin video gini suka kayak nggak kepikiran gitu. Ya udah, namanya juga nggak ada skrip gitu kan, biasanya kan orang-orang bikin bikin skrip dulu tuh. Saya mah udahlah langsung aja apa aja yang saya omongin ya, yang penting mudah-mudahan jelas lah. Nah, kita sudah membahas dengan komen, terus membahas dengan namanya variabel, cara mendeklarasikan variabel integer atau number, dan cara deklarasikan variabel yang bertipe string. Terus Bang tadi mau nanya dong, mana coba kalau tipenya double gitu, koma-koma gitu, bahasanya tipe koma bisa tuh 12,65. Nah, kalau kita print, nah tuh bisa ya teman-teman ya. Nanti juga di number ini agak banyak kedepannya, ada banyak jenis-jenisnya juga sih. Nanti kalau sempat kita bahas juga ya satu-satu, atau sambil apa namanya, membuat studi kasus seperti itu. Atau kita udahin dulu ya teman-teman. Cukup sampai sini pembahasannya di PHP bagian 2. Kurang lebihnya ya mudah-mudahan lebih udah ambil aja lebih. Kalau kurang tanyain aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share agar lebih bermanfaat. Bang Adwan pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.